Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita melanjutkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 9 bab 2 makna, alinea, dan pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan ketiga. Kompetensi dasar 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas adalah satu, pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kesimpulan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan sila-sila Pancasila. Kita bahas satu persatu. Pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini selain mempunyai makna yang sangat mendalam, juga memiliki pokok-pokok pikiran yang tersebut dapat menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kita lanjut. 1. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama ini adalah menggambarkan tentang sila ketiga Pancasila, yaitu sila Persatuan Indonesia. Bunyi dari pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran ini dikenal dengan pokok pikiran persatuan, di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 2. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini dikenal dengan pokok pikiran keadilan sosial. Ketiga adalah pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dikenal dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. 4. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini dikenal dengan sebutan pokok pikiran ketuhanan. Pada pokok pikiran keempat ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara ateis dan juga bukan merupakan negara teokrasi. Kesimpulan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara Pancasila yang dijelmakan ke dalam pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas
16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Nah, anak-anak, sekarang kita mengulas pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan sila-sila Pancasila dan berkaitan erat dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ulas satu persatu, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila dan berkaitan erat dengan pokok pikiran pertama. Di sini kita lihat ada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian masih dalam negara kesatuan, itu pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, di mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti di sini adalah merupakan hak dan kewajiban setiap warga negaranya untuk ikut andil, ikut bagian, mengambil bagian dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini juga merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk turut andil dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 3 yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas dan mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi di sini Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 angkatan, mereka bersatu padu sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 35, Pasal 35, Pasal 36A dan Pasal 36B ini merupakan pasal-pasal yang membahas tentang identitas negara. Kita lihat satu persatu. Pasal 35 yaitu bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Jadi anak-anak, kalau menyebut bendera negara Indonesia ini jangan disebut dengan bendera merah putih. Kalau merah putih berarti menunjukkan warna, tetapi sebenarnya nama bendera negara Indonesia ini adalah sang merah putih. Pasal 36A yaitu menunjukkan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda harus diikuti dengan kata Pancasila. Itulah merupakan lambang negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah gambaran mengenai keanekaragaman yang ada di negara kita. Pasal 36B yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Kita lanjut lagi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan sila kelima Pancasila dan juga merupakan memiliki hubungan erat dengan pokok pikiran kedua.
Ini pasal-pasalnya anak-anak. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini adalah merupakan pernyataan bahwa negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Pasal 18 ayat 2 ini mengenai pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang dapat mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kita lanjut. Pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Ini pernyataan mengenai persamaan warga negara, tidak pandang apakah dia sebagai pemerintah maupun rakyat biasa, bahwa semuanya mendapat perlindungan hukum, mendapat jaminan hukum dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berarti di sini tiap-tiap warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi setiap warga negara tanpa kecuali, tidak ada lagi istilah putus sekolah atau tidak bersekolah, karena pasal 31 ayat 1 itu telah mengatur hak bagi setiap warga negara untuk berpendidikan. Pasal 31 ayat 2 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi pemerintah membiayai setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Pasal 32 ayat 1 yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kalau kita amati di sini, selain pemerintah atau negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia, juga memberikan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar nilai-nilai budaya itu tidak hilang dan terus lestari. Pasal 33 ayat 3 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berarti di sini segala sesuatu yang menyangkut kekayaan alam bumi Indonesia itu akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri pribadi atau golongan-golongan tertentu saja. Pasal 34 ayat 1 mengenai hal fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2 yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3 yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang merupakan perwujudan sila keempat Pancasila dan berkaitan erat dengan pokok pikiran ketiga. Kita ikuti sama-sama. Pasal 1 ayat 2, yaitu mengenai hal kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat 1, yaitu menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, mengenai hal ihwal keanggotaannya. Pasal 6A ayat 1, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat 3, yaitu pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya juga dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1 mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum juga. Pasal 22E ayat 1, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dengan memiliki azas, luber, dan jurdil. Luber berarti langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil adalah jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Pasal 22E ayat 2, yaitu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan sila pertama dan kedua Pancasila, yang berkaitan erat dengan pokok pikiran keempat. Pasal 28A hingga 28J, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Anak-anak boleh lihat buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana ada pasal 28A sampai 28J. Nah, di sana anak-anak baca, perhatikan baik-baik dan dipahami bahwa sebenarnya pasal 28A sampai 28J itu mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di sana jelas bahwa negara Indonesia ini harus berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negaranya harus menganut salah satu agama yang disahkan dalam negara Indonesia dan tidak boleh tidak beragama. Pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di sini jelas jaminan bahwa tiap-tiap penduduk itu harus menganut agama dan juga harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, tidak boleh menyalahi aturan agama yang dianutnya dan tidak boleh saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan ketiga ini. Insya Allah, dan mudah-mudahan kita masih dapat berjumpa lagi pada pertemuan keempat dan seterusnya. Untuk itu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.